memberikan kuasa untuk melakukan gugatan perdata melawan Bapak Jokowi selaku Presiden. Onreh matik overhead dat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena tidak mau menunjukkan ijazah palsunya yang dicurigai ditengarai palsu. Utamanya sekarang saat ini akan digugat plus ijazah S1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu kami harapkan Bapak Jokowi coba Anda berikan segera melalui Mendiknas atau melalui Universitas. Apalagi yang bakal mereka mainkan jika gugatan mereka kembali gagal membuktikan tuduhan ijazah Jokowi palsu. Kita tunggu saja. Bisa jadi kelompok mereka lah yang selama ini dianggap sebagai perusuh NKRI yang berpotensi menjadi ancaman dalam mewujudkan impian besar bangsa kita menjadi negara besar dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tim kuasa hukum terpidana ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah Jokowi palsu kembali berulah. Mereka merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah yang hanya mengurangi vonis hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terpidana kasus ujaran kebencian Bambang Trimulyono dan Sugi Nur. Ini artinya terpidana tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan ujaran kebencian yang berujung keonaran. Terkait putusan pengadilan tinggi tersebut, salah satu kuasa hukum terpidana Damai Hari Lubis dalam sebuah video yang diunggah di channel Egy Sujana pada tanggal 11 Juni 2023 menyatakan walau sanksi hukumannya turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun, belum atau tidak memiliki rasa keadilan dan tidak akan pernah ditemukan keadilan serta kepastian hukum. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak akan bermanfaat atau nirguna sebagai salah satu fungsi penegakan hukum karena tidak merujuk faktor utilitarianisme demi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan dan pemerhati penegakan hukum dan utamanya keadilan yang seharusnya didapat dan dirasakan oleh terpidana serta keluarga mereka. Ex-kuasa hukum Bambang Tri pun meminta Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya melalui Mendikbudristek, DPR, KPU, Rektor UGM, atau lembaga otoritas lainnya. Jika tidak, mereka mengancam akan kembali menggugat secara perdata atas dugaan ijazah Jokowi palsu. Mereka tetap meminta agar Bambang Trimulyono dan Sugi Nur bebas, sedangkan Jokowi yang harus masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan hari ini tahunnya ulang tahun Mega Bintang, Bang Egy dan kawan-kawan, Muslim Arbi, saya sendiri Damai Hari Lubis, dan kawan-kawan dari Solo, dari Surabaya, dari Jember, dari Pemalang, dari Malang, dari Jakarta juga, Mojokerto, semuanya kawan-kawan di sini merasa bangga, terima kasih karena masih dipercaya oleh Bambang Tri memberikan kuasa untuk melakukan gugatan perdata melawan Bapak Jokowi selaku Presiden. Onreh matik overhead dat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena tidak mau menunjukkan ijazah palsunya yang dicurigai ditengarai palsu. Utamanya sekarang saat ini akan digugat plus ijazah S1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu kami harapkan Bapak Jokowi coba Anda berikan segera melalui Mendiknas atau melalui Universitas Gajah Mada, DPR RI, atau lembaga publik lainnya. Jelas diperlihatkan kepada publik melalui para aktivis, pers, dan lain-lain, Mendiknas, dan lain-lain, supaya kami tidak jadi gugat. Kalau Anda benar-benar mempunyai ijazah S1 asli dari UGM, fakultas bukan perkayuan, fakultas kehutanan. Demikian Bapak Jokowi. Salah satu penggugatnya adalah aktivis yang tidak akan mencabut, tidak akan goyah sampai PK, sampai Anda pensiun. Demikian, silakan rekan kami calon penggugat selain Bambang Tri yang telah memberi kuasa. Tertulis langsung hari ini, hari Minggu 11 Juni 2023 di Solo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kepala Lapas.
dan atas izin kepala lapas, petugas. Tentunya kami nggak bisa masuk, nggak mungkin ini kalau dipalsukan, mereka para petugas memalsukan, malah bertambah delik. Silakan Pak Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apapun ceritanya, saya tetap meminta agar supaya saudara Bambang Tri dibebaskan. Karena hukumannya itu zalim, yang pertama itu. Yang kedua, ini akan saya sebagai penggugat akan menggugat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan perdata, ya kan? Ini dalam rangka apa? Ini adalah hak publik, ya kan, untuk karena Jokowi itu presiden saya juga, ya kan. Jadi kita boleh bertanya lewat pengadilan, karena selama ini kan tidak pernah nongol itu barang, ya kan, ijazahnya itu. Nah jadi, sedangkan korban sudah ada tuh. Pengadilan yang kemarin kan korban baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Nah oleh sebab itu saya dengan berdiskusi dengan saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ya kan, untuk melayangkan segera mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saudara Bambang Tri Mulyono yang sekarang ini berdekam di penjara sudah menyampaikan surat ini, meskipun apa betul itu kan? Apa betul surat ini? Iya, ya. Ini tanda tangan ini. Iya, sah ini. Sah ya, secara hukum sah, ya kan? Nggak bang. Nah, ya. Buat lawyer supaya jelas ya, nggak ada urusan libur atau nggak libur. Iya. Karena kita diberi kuasa, berarti kita dirinya si Fulan ini. Ya, ya. Jadi kita sholat pesan Perdana Menteri agak sabar, kami berjuang. Mudah-mudahan Allah meridai langkah ini supaya Anda segera bebas dan pengadilan ini mencapai titik terangnya. Kan semakin gelap di pengadilan. Iya. Oke. Kita kalau saya udah jelas lah ya. Ini aspirasi dari Surabaya, dari mana aja tadi? Ada dari Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Batu. Maksudnya nanti mulai dari ini. Singkat, kita ini mau menuntut ijazah. Nggak apa-apa. Nggak mau, ini ngomong, silakan. Pejuangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha kita diridhoi Allah dan Bambang Tri bebas. Amin. Salah satu terus semua. Jadi Jelas-jelas. ini nggak sia-sia. Oke. Insya Allah Bambang Tri bebas karena selama persidangan tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya, dan sebagai tergugat Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan. Dari sini sudah nyata-nyata bahwa ijazah itu palsu karena dia tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan menjadi amal ibadah kita, dan Jokowi bebas. Insya Allah. Oh, Masya Allah, Bambang Tri dan Gus Nur bebas. Jokowi masuk penjara. Jokowi masuk penjara. Wah, semangat. Ya. Selalu bikin rusuh. Itulah ciri-ciri watak dan tabiat kelompok dan barisan sakit hati. Dugaan ijazah Jokowi palsu sesungguhnya hanyalah merupakan satu di antara sekian senjata yang digunakan untuk menghantam Jokowi. Mereka yang diduga kuat berafiliasi dengan eks-pentolan dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah, diduga akan terus berupaya untuk merecoki dan menyerang Jokowi dengan berbagai macam cara. Diduga kuat mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu melengsarkan Presiden Jokowi secepatnya dari istana, dengan harapan HTI dan FPI bisa kembali bangkit dan hidup apabila terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Ketika isu keturunan PKI, anti-Islam, Islamofobia, kriminalisasi ulama, anti-asing, boneka oligarki sudah menjadi isu basi, mereka pun terus mencari celah isu yang bisa digunakan untuk menyerang Presiden Jokowi. Kini setelah upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk membebaskan Bambang Tri dan Sugih Nur gagal, mereka pun memanfaatkan kasus Bambang Tri untuk kembali memblow up dugaan ijazah Jokowi palsu setelah mereka gagal membuktikannya di Pengadilan Negeri Surakarta saat persidangan kasus ujaran kebencian Bambang Tri dan Sugih Nur digelar. Mereka malah bersikeras meminta Presiden Jokowi yang harus menunjukkan ijazah aslinya. Sungguh lucu dan tidak masuk akal. Mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu yang seharusnya membuktikan kebenaran tuduhannya di pengadilan, tetapi malah meminta pihak yang dituduh untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Pihak istana pun tegas menyatakan bahwa apa yang mereka tuduhkan hanya perkara remeh-temeh yang tak perlu digubris. Hal itu terkait dengan gugatan terhadap Jokowi yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan Bambang Tri Mulyono,
pada bulan Oktober 2022 dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PNJKT.PST. Tak hanya Presiden Jokowi, Bambang Tri juga menggugat Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam gugatan tersebut, Bambang Tri menyebut Jokowi bersama tergugat lainnya telah memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Dokumen yang dituduh tidak benar itu digunakan sebagai kelengkapan syarat pencalonan pada Pilpres 2019 yang diserahkan ke KPU. Menanggapi gugatan tersebut, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwanto mengatakan agar aparat tidak terlalu menggubris aduan tersebut. Dini menyebut perkara yang digugat adalah perkara kecil. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya hanya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi. Kata Dini dalam pesan singkat seperti dikutip kata.co.id 4 Oktober 2022. Menurut Dini, sumber daya aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak membuat lelucon atau prank kepada aparat dengan gugatan yang tak berdasar. Di sisi lain, ia meminta aparat hukum harus semakin cerdas dalam memilah gugatan yang bersubstansi. Ia juga berharap agar terdapat mekanisme sanksi terhadap pihak yang menyampaikan gugatan secara asal-asalan. Dini memastikan semua ijazah yang digunakan Jokowi adalah asli. Meski membantah tuduhan Bambang Tri Mulyono, Dini mengatakan pengajuan gugatan merupakan hak warga negara. Ia mempersilahkan pengajuan gugatan apabila ada bukti yang cukup. Apabila gugatan mengada-ada, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, kata Dini. Ya. Banyak kalangan menyebut dugaan ijazah Jokowi palsu sengaja di-blow up ke permukaan lebih bersifat spekulatif untuk menarik adrenalin kebencian rakyat terhadap Presiden Jokowi. Dari sisi logika hukum dan administratif, sesungguhnya mereka yang memblow up isu ijazah Jokowi palsu sangat memahami benar bahwa tidak mungkin seorang pejabat publik seperti Jokowi yang pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden bisa dengan mudah lolos secara administratif sebagai kandidat pejabat publik kalau tidak didukung dokumen administrasi yang otentik atau asli. Kini mereka kembali bakal mengajukan gugatan dengan menumpang kasus gugatan yang pernah dilakukan Bambang Tri yang akhirnya dicabut oleh kuasa hukumnya sendiri pada bulan Oktober 2022. Kini mereka pun mengaku telah mendapatkan surat kuasa dari terpidana Bambang Tri untuk melakukan gugatan kembali secara perdata. Kita ikuti saja skenario dan drama yang akan mereka mainkan. Meskipun semua bukti dan keterangan saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sudah dibeberkan secara gamblang di Pengadilan Negeri Solo melalui saksi fakta mulai dari guru SD, SMP, atau teman SMA Jokowi. Kini mereka kembali berspekulasi mempersoalkan ijazah S1 Jokowi palsu meskipun pihak UGM sudah memberikan klarifikasi dan membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Entah drama apalagi yang bakal mereka mainkan jika gugatan mereka kembali gagal membuktikan tuduhan ijazah Jokowi palsu. Kita tunggu saja. Bisa jadi kelompok mereka lah yang selama ini dianggap sebagai perusuh NKRI yang berpotensi menjadi ancaman dalam mewujudkan impian besar bangsa kita menjadi negara besar dan maju dengan urutan ekonomi terbesar di dunia, urutan keempat atau kelima setelah Cina, India, Amerika Serikat, atau Jepang. Ketika bangsa kita mencapai usia 1 abad, Indonesia emas 2045, sebagaimana yang pernah disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.